Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wal dharra'i wal kadhibina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sidang salat Jumat yang berbahagia, bersyukur siang hari ini kita masih mendapatkan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, sebuah nikmat yang tak mungkin kita hitung. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Sekiranya kita ingin menghitung berapa banyak jumlah nikmat yang Allah berikan kepada kita, tak mungkin kita berhasil menghitungnya, saking banyaknya. Dalam suasana Syawal dan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, maka pertama saya ucapkan hani'an lakum bi Idul Fitri mubarak, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 2021 ini. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Kita termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmah, maghfirah dan itqun minan nar, pembebasan dari api neraka. Maka begitu masuk bulan Syawal. Syawal ini artinya peningkatan. Maka baiknya seluruh kebaikan, jenis-jenis ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah selama sebulan penuh yang telah kita lakukan terus kita lanjutkan. Inilah diantara cara menjaga supaya Ramadan kemarin menjadi Ramadan terbaik dalam kehidupan kita. Puluhan Ramadan telah kita lewati, tetapi apakah kita yakin diri kita sudah masuk atau sudah tercatat sebagai alumni Ramadan? Jangan-jangan kita disisakan oleh Allah, sementara guru-guru, kiai-kiai, ulama-ulama kita yang mulia telah dipanggil karena mereka telah lulus, sementara kita belum lulus. Karena itu disuruh mengulang lagi ibadah di Ramadan, disuruh mengulang lagi. Maka semoga Ramadan kemarin menjadi Ramadan yang meningkatkan amal ibadah kita. Kita tingkatkan ketakwaan kita di bulan Syawal ini. Ibarat kita berburu sebulan penuh, kita siangnya berpuasa, malamnya qiyamul lail, dan dengan itu semoga kita termasuk orang yang mendapatkan maghfirah. Rasul Muhammad SAW bersabda, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Siapa yang berpuasa sebulan penuh dengan iman dan ikhlas karena Allah akan diberikan maghfirah. Demikian juga di hadis yang lain Nabi bersabda, man qoma ramadhana imanan wahtisaban. Siapa yang di malam-malam Ramadan mendirikan salat tarawih, tadarus, melaksanakan salat tasbih, tahajud dan banyak aktivitas sunnah yang tidak kita lakukan di luar Ramadan dengan penuh iman dan keikhlasan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, diampuni dosa-dosa yang telah lewat. Karena itu juga saya ucapkan selamat kepada seluruh umat Islam di dunia yang telah menyelesaikan program training spiritual yang didesain langsung oleh Allah. Modulnya turun langsung dari langit, dikhususkan bagi orang-orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah yang memerintahkan pelatihan siang malam, bukan hanya fisik menjaga makan, minum dan berhubungan suami istri, tapi sekaligus jiwa dan spiritual kita, menjaga dari tutur kata yang tidak pantas, menjaga dari perilaku yang tidak bermanfaat. Maka
Siapa yang lulus menjadi alumni Ramadan, targetnya jelas, membentuk pribadi bertakwa. Semoga kita semua termasuk pribadi-pribadi bertakwa setelah digembleng selama sebulan penuh siang dan malam. Maka bagi yang mendapatkan predikat takwa di bulan baik Syawal ini, tingkatkan terus iman dan takwa, karena kita sudah disiapkan surga yang luasnya seluas bumi dan langit. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin, dan bersegeralah kalian semua menuju ampunan Allah dan surga yang luasnya surga itu seluas bumi dan langit. Untuk siapa? Uiddat lil muttaqin, sudah disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa yang disebut dalam ayat ini? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang yang gemar berinfak, bersedekah, berbagi. Berbagi apa saja? Berbagi kebutuhan makanan, berbagi uang, berbagi pakaian, berbagi kegembiraan. Fis sarra' dalam kondisi berkecukupan, dalam kondisi kaya, wad dharra atau dalam kondisi kesempitan. Jadi tidak ada halangan bagi siapapun yang ingin berbagi, tidak harus nunggu uang lebih. Kalau nunggu lebih tidak akan ada lebihnya. Maka untuk agama Islam jangan berikan sisanya. Kapan kita terima gaji atau pendapatan penghasilan, jangan katakan nanti kalau ada sisanya saya akan berinfak. Tapi segera ambil dan infak. Fisarra'i wad dharra, dalam kondisi berkelimpahan atau dalam kondisi kesempitan. Wal kadhiminal ghaidha, di antara tanda-tanda orang takwa itu yang sudah disiapkan surga seluas bumi langit adalah orang yang mampu menahan amarah. Meskipun kalau dia marah itu pantas. Seorang pimpinan, seorang komandan melihat anak buah ada hal yang tidak pas, maka boleh dimarahi, tapi dia memilih untuk mengingatkan dengan tutur kata yang santun dan baik. Wal kadhiminal ghaidha. Begitu juga dengan guru kepada muridnya, kepada seorang kiai kepada santri-santrinya, orang tua kepada anak-anaknya, tetap jaga amarah. Pendidikan terbaik adalah pendidikan yang disampaikan dengan penuh cinta dan kasih sayang. Wal afina anin nas, dan mudah memaafkan kesalahan orang lain. Inilah melengkapi Ramadan, di mana insya Allah dosa-dosa kita yang hubungannya kepada Allah hablum minallah diberikan ampunan. Syawal dengan silaturahim, saling maaf-memaafkan, halal bihalal, satu tradisi yang khas, unik dan baik yang dimiliki oleh bangsa ini harus terus dikembangkan, dilanjutkan. Meskipun demikian kita harus terus menjaga protokol kesehatan. Jangan lelah, jangan lengah. Silaturahim halal bihalal bisa tidak harus secara fisik tatap muka, tapi bisa secara virtual. Maka siapa yang berinfak dalam kondisi kelimpahan atau dalam kondisi sempit, menjaga amarah dan mudah memaafkan orang lain, wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Hari ini kita bersyukur bisa menyelenggarakan sholat Jumat di Masjid Al-Quds dalam kondisi aman dan nyaman tanpa gangguan. Tapi bayangkan saudara-saudara kita, bahkan sejak Ramadan hari-hari terakhir hanya untuk iktikaf atau sholat di Masjidil Aqsa di Palestina, mereka harus mempertaruhkan nyawa. Ada yang berangkat ke masjid, pulang tinggal nama, terus berkecamuk. Seminggu ini tidak ada ketenangan dalam beribadah, tidak ada takbir yang menggema di malam Idul Fitri. Karena itu di mimbar ini kita mengutuk semua tindakan yang biadab terhadap saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina, di Gaza dan di mana saja, seraya meneguhkan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Karena itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Hari ini kita beribadah dengan aman nyaman, karena itu harus disyukuri. Di luar sana ada saudara-saudara kita
yang kangen keluarganya, setahun tidak bertemu dengan anak istri, pengen mudik, aturan pemerintah tidak membolehkan mudik. Banyak di antara kita tanpa harus mudik bertemu dengan keluarga. Karena itu kenikmatan harus disyukuri, jangan sampai yang dekat kita lupakan. Hubungan antar keluarga, orang tua, sesama saudara, eratkan. Kita mulai dari keluarga terkecil kita, baru nanti komunitas, masyarakat, bangsa, baru dunia internasional. Jangan kita terlalu sibuk teriak tentang dunia yang jauh, tetapi orang-orang terdekat yang di bawah kekuasaan kita, di bawah kendali dan arahan kita, justru kita lupakan. Momentum Idul Fitri adalah momentum introspeksi diri. Apakah kita selama ini sudah berdampak bagi keluarga kita? Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menjadi orang-orang yang berbuat baik. Tidak ada halangan bagi seorang kepala keluarga, seorang suami berbuat baik kepada istrinya, membantu kegiatan-kegiatan rumah tangga domestik, tidak meruntuhkan kewibawaan apapun. Rasul Muhammad SAW dalam banyak sirah Nabi disebutkan juga memperbaiki sandal beliau yang talinya lepas atau menjahit bajunya yang robek. Maka suami terbaik adalah yang memuliakan istrinya dengan cara membantu. Tidak ada aturan baku di dalam rumah tangga siapa harus melakukan apa. Orang Jawa menyebut sopo sing selo. Maka dalam kondisi liburan atau bekerja dari rumah ada baiknya kita saling membantu. Wallahu yuhibbul muhsinin. Kalau rumah tangga kita, keluarga kita sudah harmonis, kita baru punya kesempatan untuk membantu orang-orang di luar keluarga. Saya ingat ada satu kisah dalam suasana Idul Fitri, Rasulullah dan para sahabat berangkat ke masjid melaksanakan sholat Idul Fitri, menyampaikan khutbah. Begitu selesai pulang, dalam perjalanan pulang setelah sholat Idul Fitri di masjid itu, Rasulullah melihat anak-anak bermain dengan riang gembira, wajahnya cerah bahagia. Ada satu anak kecil duduk, wajahnya tertekuk, menangis, air mata membasahi pipinya. Maka Nabi dengan cinta kasih sayangnya mendekati anak itu dan ditanyakan, wahai anak, ada apa kenapa engkau tidak bermain-main dengan teman-temanmu yang lain? Bukankah hari ini hari raya Yaumal Id, Yaumas Surur wal Farah? Hari raya itu hari bahagia dan ceria, tidak boleh orang bersedih. Karena itu waktu malam hari raya kita semua berbagi zakat fitrah, supaya tidak ada malam itu dan beberapa hari ke depan orang terdekat dengan kita yang tidak punya stok bahan makanan. Begitu ditanya oleh Nabi dan anak itu tidak mengenali siapa yang bertanya, maka anak itu mengatakan, wahai paman, mereka bersenang karena baru pulang dari masjid, kemudian makan makanan yang lezat, bajunya bagus, harum parfumnya. Sementara lihatlah, bajuku kusut, perutku sudah 3 hari tidak terisi makanan karena ayahku waktu berangkat jihad bersama Nabi Muhammad, beliau syahid, tinggal nama. Ibuku nikah lagi. Aku nggak punya apa-apa, aku nggak punya siapa-siapa. Bagaimana aku bisa bersenang suka gembira bersama teman-teman yang lain? Begitu kata anak itu, maka spontan Rasulullah langsung mendekati anak itu, mengelus rambutnya dengan penuh cinta dan kasih sayang, seraya menawarkan kata-kata, anakku, maukah engkau pulang bersama aku? Nanti nyampe rumah, engkau tidak akan menjadi anak yatim lagi. Kau akan memiliki seorang ayah bernama Muhammad, ibumu bernama Aisyah. Kau akan punya paman dan bibi Ali dan Fatimah. Kau akan punya saudara Hasan dan Husain. Anak itu baru sadar ternyata orang tua yang menanyai dia itu adalah Rasul Muhammad SAW. Maka dia langsung teriak, bagaimana mungkin aku bisa menolak? Aku ikut. Maka mereka berdua, Rasul dan anak kecil itu pulang ke rumah sampai halaman Rasulullah, memanggil istrinya, ya Khumairah, wah istriku yang pipinya kemerah-merahan, ini anak kita.
biarkan dia mandi yang bersih, kasih baju terbaik, kasih parfum yang wangi, kasih makanan yang lezat. Begitu sudah selesai, anak itu keluar berhambur di halaman rumah. Giliran teman-temannya yang lain heran, loh, anak itu tadi menangis di pojok, kenapa sekarang wajahnya berseri-seri? Apa yang terjadi padamu? Maka dia mengatakan, tadi saya ditanya oleh Nabi Muhammad, kenapa kau sedih nggak bermain sama teman-teman? Dan saya katakan, bagaimana saya bisa bermain sama teman-teman? Saya nggak punya ayah, saya nggak punya ibu, saya nggak punya makan, nggak punya pakaian. Dan akhirnya aku diambil sebagai anak angkat. Hari ini aku nggak sendiri lagi, aku punya ayah bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ibuku bernama Aisyah, paman Ali, ibu Fatimah yang baik, dan saudara-saudaraku Hasan dan Husain. Giliran teman-temannya tadi, air mata bercucuran dari pipinya, dan mereka mengatakan, enak ya kau, gara-gara ayahmu meninggal, hari ini kau diangkat jadi anak Rasulullah. Andai ayah kami meninggal, kami akan merasakan betapa bahagianya memiliki seorang ayah bernama Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan komunitas terdekat kita. Jangan cukupkan hanya dari anak istri, bajunya baru, sepatunya baru. Betapa banyak di antara tetangga-tetangga kiri kanan kita yang butuh santunan dan kasih sayang. Inilah di antara tanda orang yang bertakwa. Wallahu yuhibbul muhsinin. Maka bagi orang yang bertakwa itu bukan hanya nanti di akhirat akan dimasukkan ke dalam surga, sejak di dunia sudah diberikan begitu banyak kemudahan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, seluruh masalah, problem kehidupan, apapun masalahnya, masalah kesehatan, masalah karir, masalah pekerjaan, masalah finansial, akan diberikan solusi dan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan baginya diberikan rizki dari tempat-tempat yang tidak terduga. Maka tidak ada pesan dan wasiat yang pantas untuk saya sampaikan untuk diri saya dan seluruh jamaah. Sawal artinya peningkatan. Mari kita tingkatkan iman dan takwa kita. Seluruh ibadah kebaikan di bulan Ramadan kita lanjutkan, supaya kita mendapatkan seluruh solusi terhadap masalah-masalah dan kita diberikan rizki dari tempat-tempat yang tidak terduga. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Fastaghfirullah